Halo Pak Rudi dan teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Human Resource Management dengan studi kasus di PT Telkom Indonesia, khususnya melalui program Great People Trainee Program atau GPTP yang ada di Telkom. Sebelum masuk di pembahasan inti, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tujuan dari presentasi ini. Nah, tujuan utamanya adalah menjelaskan setiap tahapan dalam proses Human Resource Management berdasarkan teori yang ada. Selain itu, saya juga akan menganalisis bagaimana proses tersebut diterapkan secara nyata oleh Telkom Indonesia melalui program GPTP. Nah, dari analisis tersebut, saya berharap dapat menarik insight mengenai peran penting HRM dalam membantu Telkom mempertahankan dan mengembangkan talenta-talenta unggul di era digital saat ini. Nah, pada slide ini dapat dilihat sebuah bagan di sebelah kanan itu yang menggambarkan the human resource management process. Nah, proses ini menunjukkan tahapan-tahapan utama dalam pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan hingga pengembangan karir. Nah, tahap pertama yang menjadi dasar dari seluruh proses tersebut adalah human resource planning. Nah, human resource planning merupakan proses memastikan organisasi memiliki jumlah dan jenis sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan strategis pada waktu yang tepat tentunya. Nah, dalam konteks Telkom Indonesia ini sendiri, perusahaan melakukan workforce planning tahunan dengan fokus pada digital talent seperti cloud, data, dan agile. Nah, hal ini dilakukan untuk mendukung transformasi Telkom menjadi perusahaan digital telekomunikasi. Nah, tahap berikutnya adalah recruitment and decruitment. Nah, recruitment didefinisikan sebagai proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik kandidat yang potensial untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja organisasi. Sementara itu, decruitment merupakan proses pengurangan tenaga kerja saat terjadi surplus atau ketika perusahaan melakukan penyesuaian struktur organisasi. Nah, dalam praktiknya, Telkom Indonesia secara rutin membuka program Great People Trainee Program atau GPTP sebanyak 2 kali dalam setahun, baik melalui situs resmi perusahaan maupun kegiatan rekrutmen disebarkan di kampus-kampus. Nah, di sisi lain, Telkom juga pernah melaksanakan Early Retirement Program atau ERP sebagai bagian dari strategi efisiensi tenaga kerja. Kedua proses ini menunjukkan bagaimana Telkom secara aktif melakukan penambahan dan penyesuaian sumber daya manusia untuk mendukung strategi bisnisnya. Selanjutnya, masuk ke tahap selection yang dapat dilihat pada posisi berikut dalam bagan proses HRM. Nah, selection merupakan proses penyaringan kandidat untuk memilih individu yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tersebut menggunakan alat seleksi yang valid dan reliable tentunya. Nah, dalam kasus Telkomsel Indonesia, tahapan seleksi untuk program GPTP dilakukan secara komprehensif dan berlapis. Prosesnya dimulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian online test yang mencakup TKD, nilai akhlak, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, dan tes bidang yang kita masuki. Nah, setelah itu kandidat menjalani tes kognitif dan digital mindset, tes kepribadian Harrison, FGD secara online, SI test, dan pengecekan berkas, METTL test untuk posisi digital, medical check-up lengkap, serta interview dengan HR, culture, dan user. Nah, proses seleksi yang panjang dan sistematis ini menunjukkan upaya Telkom dalam uh, benar-benar identifying and selecting competent employees untuk mereka. Oke, tahap berikutnya dalam proses HR. HRM adalah orientation yang dapat dilihat pada bagian di posisi setelah proses seleksi. Nah, orientation orientation merupakan tahap pengenalan karyawan baru terhadap pekerjaan dan budaya organisasi. Di Telkom Indonesia, peserta GPTP mengikuti orientasi dasar selama 1 bulan penuh yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu selama 2 minggu ada dilakukan di
Pusdikhub Cimahi, peserta menjalani pembinaan fisik, mental, kedisiplinan, dan juga pembinaan spiritual. Nah, yang kedua, selama 3 minggu pindah di Telkom Corporate University, peserta mendapatkan materi tentang budaya kerja Telkom, produk perusahaan, dan nilai akhlak sebagai core value BUMN. Nah, tahapan ini menunjukkan bahwa orientasi Telkom tidak hanya sekedar pengenalan administrasi, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter dan internalisasi budaya kerja sejak awal. Nah, setelah tahap orientasi, proses HRM berlanjut ke training seperti yang terlihat pada bagan. Nah, training berfokus pada pemberian pengetahuan dan keterampilan terkini kepada karyawan untuk mendukung kinerja mereka. Nah, di Telkom Indonesia, setelah menyelesaikan orientasi, peserta GPTP menjalani job assignment selama 5 bulan yang tersebar di berbagai unit dan divisi Telkom di seluruh Indonesia. Nah, melalui penugasan ini, peserta memperoleh pengalaman langsung atau on-the-job training yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja nyata. Nah, selain itu, pelatihan dilanjutkan melalui Telkom Corporate University yang memberikan materi teknis dan pengembangan kepemimpinan. Kombinasi pelatihan kelas dan pengalaman lapangan inilah yang membuat proses adaptasi karyawan baru itu menjadi lebih cepat dan efektif dalam Telkom sendiri. Mmm, Tahap berikutnya dalam proses HRM adalah performance evaluation, seperti yang terlihat pada bagan juga. Nah, tahapan ini berfungsi untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan standar tertentu yang nantinya menjadi dasar untuk pengembangan maupun pengembalian keputusan SDM. Nah, di Telkom Indonesia, proses evaluasi kinerja dilakukan secara digital dan objektif melalui sistem Human Resource Information System atau HRIS serta pendekatan berbasis kompetensi. Nah, untuk posisi tertentu seperti account manager, Telkom menggunakan metode management by objectives atau MBO dan rank inclusion in criteria hierarchies atau REACH dalam penetapan dan penilaian KPI. Nah, selain itu, bagi peserta GPTP, tahap ini menjadi evaluasi awal terhadap kompetensi dan internalisasi budaya akhlak yang akan menentukan kelanjutan mereka sebagai karyawan tetap atau tidak. Dengan menggabungkan kompetensi, teknologi, dan metode terukur, Telkom dapat mendukung pengelolaan kinerja dan pengembangan karir secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah tahapan compensation and benefits yang berfokus pada pemberian imbalan finansial maupun non-finansial untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Nah, di Telkom Indonesia sendiri, sistem kompensasi dirancang secara menyeluruh melalui konsep total reward system. Pertama, terdapat foundational rewards yang mencakup gaji bulanan, tunjangan khusus, fasilitas kesehatan, program pensiun, hingga fasilitas transportasi. Yang kedua ada Career and Environment Rewards, berupa peluang pelatihan, beasiswa, pengembangan karir, serta lingkungan kerja yang mendukung budaya digital. Yang ketiga ada Performance-Based Rewards, seperti insentif penjualan dan insentif kinerja individu maupun unit kerja. Nah, selain itu, Telkom juga memastikan struktur remunerasi berada di atas UMP dan menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam pemberian gaji. Kombinasi berbagai bentuk kompensasi ini menjadi salah satu kunci Telkom dalam mempertahankan talenta unggul dan mendorong kinerja yang optimal. Tahapan terakhir dalam proses HRM adalah career development, yaitu pengembangan karir karyawan untuk mempersiapkan mereka dalam peran masa depan. Kalau tadi di bagian recruitment atau di awal, GPTP muncul sebagai salah satu jalur masuk karyawan baru Telkom. Nah, di tahap ini fokusnya berbeda. GPTP berperan sebagai jalur percepatan karir. Setelah direkrut, peserta GPTP mengikuti pelatihan intensif, orientasi budaya, dan penugasan lintas unit selama sekitar 6 bulan. Terus program ini dirancang untuk membentuk mereka menjadi future leaders Telkom. Setelah program selesai, peserta ditempatkan sesuai kompetensi dan hasil evaluasi, serta mendapatkan akses
ke pengembangan lanjutan melalui Telkom Corporate University. Nah, dengan pendekatan ini, Telkom memiliki sistem karir yang terarah dan berjenjang untuk mendukung regenerasi kepemimpinan selanjutnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses Human Resource Management di PT Telkom Indonesia mencakup seluruh tahapan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, evaluasi kerja, kompensasi dan benefit, hingga pengembangan karir. Nah, dalam penerapannya, Telkom mengintegrasikan kompetensi teknologi digital melalui HRIS atau Human Research Information System serta metode penilaian yang terukur untuk mendukung manajemen SDM yang strategis. Nah, program seperti Great People Trainee Program menjadi bukti nyata komitmen Telkom dalam menyiapkan talenta unggul dan pemimpin masa depan. Nah, pendekatan HRM yang komprehensif ini membantu Telkom mempertahankan daya saing dan menjamin keberlanjutan organisasi di tengah perubahan industri yang cepat ini. Berikut adalah referensi saya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.